Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farsianisa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 21212121092. Di sini saya akan mengulas terhadap karya sastra yang telah saya baca, yakni novel Telegram karya Putu Wijaya. Sebelum kepada analisis, saya akan menyebutkan identitas dari novel Telegram. Judul buku Telegram dengan penulis Putu Wijaya diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1973 dengan tebal halaman 144 halaman. Dan sumber yang saya dapatkan, saya mendapatkan buku ini dari Ipusnas. Novel Telegram menceritakan tentang dunia hayal tokoh aku, seorang wartawan sebuah majalah ibu kota. Tokoh aku hidup dengan seorang anak pungutnya yang bernama Sinta. Ketika sedang duduk di sebuah restoran, aku menghayalkan dirinya sedang berpacaran dengan seorang gadis yang bernama Rosa. Rosa ini hanya hidup dalam hayalan tokoh aku. Dalam hayalannya, aku telah berpacaran dengan Rosa sebanyak 3.000 kali. Pertemuan dengan pacarnya itu berakhir dengan kesepakatan bahwa mereka tidak akan menikah karena menikah itu merupakan penjara dalam bentuk lain. Berlanjut, anak angkat aku, yakni Sinta, datang dengan membawa telegram yang baru diterimanya. Telegram itu datang dari Bali. Sebelum telegram itu dibuka, tokoh aku telah menduga bahwa isinya adalah malapetaka. Ketika telegram itu dibuka, aku membaca isi dari surat tersebut bahwa ibu meninggal, cepat pulang, titik. Akan tetapi, akhirnya tokoh aku sadar dan membaca kembali bahwa sebenarnya tulisannya itu ibu sakit keras, cepat pulang, titik. Di malam itu juga, aku berjalan di dalam hutan lebat dengan temannya sambil bertelanjang bulat, berkejar-kejaran dengan anak kecil, mendorong mobil yang mogok di jalan, dan sebagainya. Akan tetapi ternyata perjalanannya malam itu hanyalah sebuah mimpi. Dan menyiapkan dirinya yang hendak pulang ke Bali, aku didatangi oleh ibu kandung Sinta yang sebenarnya, yang hendak mengambil Sinta kembali. Aku juga dirongrong oleh sakit lamanya, yaitu penyakit perasaan hendak pergi ke tempat wanita tunasusila. Penyakit ini terjadi setelah tokoh aku pergi ke tempat Nurma, yaitu seorang wanita tunasila. Kemudian aku dirongrong pula oleh beberapa tugas kewartawanan yang belum selesai. Akan tetapi akhirnya tokoh aku siap juga hendak berangkat ke Bali. Sebelum berangkat ke Bali, tokoh aku menerima telegram kedua yang isinya ibu telah meninggal. Cerita berakhir dengan kata-kata Putu Wijaya sendiri secara deskripsi. Satu, ketika orang akan bikin telegram untuk kami, sementara orang lain masih harus melanjutkan hidup. Telegram lain akan tiba juga untuknya, lalu ada yang lain hidup. Seperti itu sinopsis dari novel Telegram karya Putu Wijaya. Novel Telegram karya Putu Wijaya ini termasuk ke dalam periodisasi sastra angkatan 70-an karena diterbitkan pada tahun 1973. Namun selain tahun terbitnya, terdapat relevansi lain antara isi novel dengan ciri dari angkatan 70-an. Isi pada novel Telegram ini menurut saya sangat unik karena sang penulis, yaitu Putu Wijaya, mendobrak karakteristik yang berbeda dari periodisasi sebelumnya. Jika pada periodisasi 60-an, prosa cenderung lebih menonjolkan politik pemerintahan. Namun pada isi novel Telegram ini lebih menceritakan mengenai kehidupan seorang tokoh utama, yaitu aku yang senang hidup dengan hayalannya. Pemikiran tokoh aku yang menentang adat, yaitu contohnya pernikahan, memilih hidup berdampingan dengan kekasih hayalannya yaitu Rosa, bahkan ingin memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya, dan memilih untuk menghindar, merantau,
membuktikan bahwa cerita ini tidak ada sindiran terhadap politik. Lalu menurut saya cerita dalam novel ini begitu berbeda dengan tema periodisasi sebelumnya, yaitu di sini diceritakan mengangkat mengenai masalah keterasingan manusia modern dan kehidupan yang absurd dari tokoh aku yang memiliki hayalan berlebih. Yang saya dapatkan setelah membaca keseluruhan novel, bahwa cerita di novel ini membuat saya terhanyut dengan ceritanya, membayangkan berada di posisi tokoh aku yang merasakan ketegangan antara kenyataan dan hayalan. Lalu peran telegram yang menjadi lambang satu-satunya kenyataan bahwa hal yang tidak dapat dihindari yaitu kematian. Pendekatan yang saya gunakan untuk menganalisis novel ini merupakan pendekatan analitis. Terdapat unsur intrinsik yang terdapat dalam novel ini. Untuk tema ini mengenai ketidakpastian akan suatu hal. Pada novel Telegram karya Putri Wijaya, tema yang diangkat oleh pengarang yaitu keresahan seseorang dalam menentukan sikap dalam menghadapi nilai-nilai budaya lama yang mengikat untuk keluar ke alam modern. Yang kedua yaitu alur. Alur pada novel Telegram ini adalah alur maju, karena bagian pertama cerita tersebut merupakan awal cerita bagian yang lain dari inti cerita, sedangkan bagian terakhir merupakan penutup cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Terdapat tokoh aku. Watak tokoh aku dalam novel Telegram ini suka menepati janji, tepat waktu, tegas, tidak teguh pendirian, pengecut, penakut, pemarah, dan penyayang. Yang kedua, tokoh Rosa berwatak tegas dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya putusan mengenai hubungannya dengan tokoh aku yang tidak akan diakhiri dengan pernikahan secara sah. Yang ketiga adalah Sinta yang merupakan anak asuh tokoh aku selama 10 tahun. Sinta sudah dianggap seperti anak kandung tokoh aku. Sinta berwatak penyayang, perhatian, dan sangat mengkhawatirkan tokoh aku. Yang keempat adalah Nurma. Nurma merupakan seorang pelacur yang sering didatangi oleh tokoh aku. Nurma ini berwatak baik dan perhatian kepada tokoh aku. Yang kelima, Pak Tua. Pak Tua merupakan seorang penjaga kantor, tempat di mana tokoh aku bekerja sebagai seorang wartawan. Wataknya baik hati, suka menolong, dan suka menghibur. Lalu ada Bibi. Bibi merupakan tokoh yang menemani Sinta ketika tokoh aku sedang berada di luar rumah. Tokoh Bibi berwatak baik dan selalu menemani Sinta. Yang keempat, latar. Terdapat 3 latar, itu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Untuk latar waktu terdapat di sini menunjukkan peristiwa pada malam hari. Terbukti ketika tokoh aku memberi salam kepada orang-orang ronda. Lalu ada penggalan kalimat yang menunjukkan bahwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari, yaitu pukul 7.30, koper-koper dibawa ke depan, pakaian dikenakan, yang menunjukkan bahwa itu peristiwa pada pagi hari. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat pada novel ini adalah Jakarta. Tokoh aku ialah perantau yang berasal dari Denpasar, lalu mengabdikan dirinya beberapa tahun di Jakarta. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana yang saya dapatkan dalam novel ini adalah menjadikan lalu menegangkan. Untuk sudut pandang dalam novel ini adalah pencerita bertindak sebagai tokoh utama karena tidak menceritakan bahwa tidak tahu identitas dari tokoh utama tersebut dan hanya diceritakan sebagai aku, yaitu penulis tersebut. Berdasarkan judulnya, saya juga ingin menganalisis psikologis dari tokoh aku.
Sigmund Freud merupakan bapak psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan wilayah kajian sastra yang bertujuan mengungkapkan kepribadian seseorang. Pada novel Telegram karya Putu Wijaya ini, terdapat tokoh aku yang merupakan tokoh utama dalam ceritanya. Diceritakan bahwa tokoh aku memiliki banyak kecemasan. Di antaranya kisah asmara dengan Rosa, yaitu kekasih hayalannya, kecemasan kedatangan telegram akan kematian ibunya, kecemasan tanggungan setelah kematian ibunya karena banyaknya tanggung jawab yang akan dia pikul setelah atau ketika dia pergi ke Bali. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemeran tokoh aku memiliki gangguan pada psikologisnya akibat banyaknya tekanan dan trauma. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.